Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel tutorial dan informasi. Di video kali ini, admin akan memperkenalkan sebuah aplikasi mengajar online di mana fiturnya sangat lengkap sesuai yang kita butuhkan sebagai seorang guru. Jadi aplikasi ini sangat memudahkan kita dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran. Nama aplikasinya adalah Teachmin. Nah, untuk mengetahui secara detail aplikasi Teachmin ini, mari kita lanjut saja ke tutorialnya. Jadi, simak videonya hingga selesai. Oke, kita langsung saja mengunduh aplikasinya. Kita masuk di Google Play Store. Kita ketik Teachmin. Nah, ini admin sudah mengetiknya, Teachmin Online Class. Nah, ini ukurannya cuma 20 MB Bapak Ibu ya. Dan sudah diunduh 10 juta download. Dan kita install. Oke, hampir selesai. Oke, kita tunggu sejenak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengunduhnya juga. Admin sudah simpan link downloadnya di deskripsi video ini. Oke, kita klik buka. Nah, terus kita pilih bahasa. Ini sudah bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Kita masukkan nomor handphone yang pastinya yang aktif Bapak Ibu ya, untuk menerima OTP-nya. Oke, kita masukkan kode OTP-nya. Oke, kita lanjutkan. Terus kita di sini masuk sebagai guru Bapak Ibu ya. Guru. Kita masukkan nama kita. Setelah itu lanjutkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita membuat ruang kelasnya. Misalnya di sini saya buat ruang kelas 10. Kita masukkan mata pelajarannya. Misalnya pendidikan Oke. Setelah itu kita pilih kelas sekolah atau institut ya. Oke. Terus buat ruang kelas. Nah, cukup 3 langkah Bapak Ibu ya. Mudah sekali, di sini sudah selesai. Nah, di bagian atas kita bisa melihat ada menu siswa, pekerjaan rumah, tes, bahan studi, obrolan, papan pengumuman, dan perekaman. Selanjutnya ada di bagian bawah ada undang siswa Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau undang siswa, tinggal kita klik, terus kita bagikan lewat WhatsApp juga boleh. Nah, selanjutnya di sini apa yang ingin Anda lakukan hari ini? Ada pekerjaan rumah, bahan studi, tes, kelas live. Dan misalnya kita pilih kelas live. Kita pilih live. Kebetulan di sini kameranya saya nonaktifkan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan rekaman. Nah, supaya nanti hasilnya bisa dilihat oleh siswa, silahkan diklik rekaman. Kebetulan di sini saya admin nonaktifkan ya. Tampilannya bisa landscape, bisa potret. Terus klik mulai. Setelah seperti ini Bapak Ibu ya, kita bisa melihat di bagian bawah di sini ada menu bagikan. Nah, di menu bagikan ini ada papan tulis, ada layar, ada bagikan gambar, ada PDF. Nah, misalnya kita pilih papan tulis. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menulis, menjelaskan secara detail materi-materinya atau pokok materinya. Dan di sudut sini ini bisa kita lihat ada beberapa pilihan di sana, kita klik. Nah, ini misalnya ada bangun ruang, ada segitiga, ada segi empat. Dan selanjutnya ketika Bapak Ibu menulis, nah misalnya menulis seperti ini, mencoret-coret, Bapak Ibu bisa klik tanda panah ini, nah, atau mungkin memilih tanda penghapus ini. Nah, ikon penghapus.
Dan selanjutnya kita bisa mengklik kembali tutup. Nah, setelah kita tutup, kita mau menyimpan atau tetap ditutup. Kalau misalnya kita simpan, nanti peserta didik kita bisa melihat kembali materi yang kita jelaskan pada saat live. Jadi tetap tutup. Dan di sini di bagian selengkapnya kita juga bisa lihat ya, di sini ada mulai merekam, ada kontrol siswa, ada polling live, ada laporkan penyalahgunaan, ada streaming YouTube. Misalnya yang polling live, nah Bapak Ibu misalnya membuat kuis atau sejenisnya. Nah, di sini kita bisa pilih durasinya. Bisa 30 detik, 60 detik, atau 90. Dan misalnya Bapak Ibu memberikan soal dan Bapak Ibu sudah menentukan durasinya dan jawabannya juga sudah ditentukan, misalnya jawaban yang benar yang mana, maka siswa tersebut memiliki kesempatan hanya 30 detik. Jika kita memilih 30 detik, hanya memiliki 30 detik untuk menjawab soal tersebut. Oke. Nah, selain daripada itu, kita juga bisa mengontrol. Nah, kita bisa mengontrol siswa. Nah, kita akan mengontrol siswa. Di sini misalnya izinkan siswa membunyikan. Ini tergantung kita, Bapak Ibu ya. Siswa Anda dapat mengaktifkan mikrofon dan berbicara. Siswa Anda dapat saling mengobrol selama kelas live. Siswa Anda dapat mengaktifkan video mereka. Nah, terserah kita Bapak Ibu ya, mau mengaktifkan atau tidak. Kita yang memegang kendali. Oke, setelah selesai pembelajarannya, kita bisa keluar. Nah, misalnya Bapak Ibu mau mengakhiri kelas untuk semua. Jika Bapak Ibu tetap mau membiarkan kelas live, peserta didik tetap live dan Bapak Ibu akan keluar. Tapi jika ingin menutup kelas secara keseluruhan, maka klik akhiri kelas untuk semua. Terus di sini ada di bagian tes evaluasi siswa Anda. Kita buat. Nah, terus kita masukkan topiknya. Ini topiknya apa, deskripsinya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita berikan waktu berapa, misalnya 120 menit. Terus kita bisa atur tanggalnya, tanggal tesnya, waktu mulainya, tanggal berapa dimulai, dan tanggal berapa selesai. Kalau misalnya hari itu juga ya silahkan. Jumlah pertanyaannya, ini jumlah nilai yang didapatkan per soalnya. Misalnya di sini kita ada 5 soal atau 5 pertanyaan, semuanya pilihan ganda. Oke, untuk mendapatkan 100, maka siswa itu mendapatkan nilai 20 per soalnya. Oke, kalau kita mau kasih penalti boleh, kalau tidak apa-apa, kita lanjut. Nah, di sini kita tambahkan lembar pertanyaan. Nah, untuk menambahkan lembar pertanyaan atau soalnya, kita bisa masukkan soal dalam bentuk gambar atau PDF atau kita foto langsung. Ini ada tersedia untuk kamera. Terus kita pilih gambar. Nah, kita pilih soalnya teman-teman ya. Ya, ini dalam bentuk gambar. Nah, di sini sudah muncul. Nah, kebetulan di sini cuma ada beberapa nomor. Nah, ini rekan ya. Jadi misalnya ada 10 atau berapa, kita tinggal klik tambahkan ini. Oke, setelah itu kita klik lanjutkan. Kita klik nanti. Nah, terus di sini, ada jawaban dan nilainya. Nah, kita misalnya nomor 1 ini jawabannya yang mana? Adakah jawabannya yang yang C misalnya, atau di nomor 2 jawabannya E begitu, atau di nomor 3 ini jawabannya ada B misalnya. Setelah itu kita klik simpan. Nah, di pojok kanan atas ini ada simpan. Nah, oke, ini sudah Bapak Ibu ya. Setelah itu kita klik kembali. Nah, sebenarnya di sini kan harusnya ada 5 karena tadi admin mengisi ada 5 ya, ada 5 pertanyaan. Namun ini hanya sebuah contoh. Kita bisa memberikan pekerjaan rumah atau tugas. Nah, Bapak Ibu ya, misalnya memberikan tugas kepada siswa-siswinya, misalnya buka halaman sekian, kerjakan tugas nomor 1 sampai nomor sekian. Setelah itu lanjutkan. Nah, kita cek lagi yang lainnya.
bahan studi. Nah, ini ada bahan studi, Bapak Ibu ya. Bahan studi kita bisa unggah dalam bentuk gambar, unggah dokumen dalam bentuk PDF, video juga bisa, namun maksimal 150 MB. Unggah video YouTube juga boleh. Nah, terus kalau misalnya belum ada yang tersedia, misalnya ada gambar yang kita ingin unggah tapi belum tersedia, kita bisa pilih ikon kamera, Bapak Ibu ya. Oke. Ini terus kita misalnya lagi, nah ini ada papan pengumuman. Kita buat pengumuman. Misalnya kita mau mengumumkan hari Senin 7 Maret 2022 jam 7.30 ada vaksin. Nah, misalnya ada vaksin untuk siswa ya, siswi. Nah, kalau misalnya ada jadwal lengkap dari puskesmas atau dari mana, kita lampirkan Bapak Ibu ya. Ini bisa PDF. Selanjutnya simpan dan buat. Oke. Nah, terus lagi yang di bagian perekaman. Nah, jika Bapak Ibu merekam pada saat live pembelajaran, maka akan muncul di sini dan bisa dilihat oleh peserta didik kita. Jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Dan ini untuk tambah siswa juga boleh sama dengan yang sebelumnya. Dan selanjutnya Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu ingin mengakses aplikasi ini menggunakan laptop atau PC, silahkan dipilih di bagian sini. Nah, ini ada bagian icon ya sebenarnya, nama kita. Kita klik saja. Nah, di sini kita masuk di bagian web. Bagian web Bapak Ibu ya. Silahkan pilih bagian web dan Bapak Ibu salin barcode-nya, pindahkan barcode-nya. Dan untuk melengkapi profilnya, jika misalnya profilnya belum, silahkan di. Terus untuk undang guru juga. Ini untuk undang guru sesama rekan guru, jika kita ingin mengundang, silahkan dikirim lewat WA juga atau lewat mana ya, terserah, di sini banyak pilihan. Dan selanjutnya jika Bapak Ibu mengajar di kelas yang lain lagi, kebetulan ini kan kelas 10, terus tinggal pilih buat ruang kelas. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, sama dengan cara sebelumnya. Jadi caranya sangat mudah Bapak Ibu ya, untuk mengakses aplikasi Teachmin ini. Jadi jangan berlama-lama, silahkan di-download aplikasi Teachmin ini. Link download sudah ada di deskripsi video ini. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.